Ya, hari ini saya hari pertama ngantor setelah saya retret kemarin. Setelah beres retret ada rapat penyelarasan gubernur, dan hari ini baru saya kesempatan ngantor hari pertama. Ini kan untuk hari pertama langsung Ya, dilakukan. dilakukan pertama saya keliling kondisi yang ada di sekitar Setda, dan saya lihat ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan harus yang nggak berfungsi saya suruh untuk difungsikan. Dan saya lihat pas masuk sini banyak parkir yang berantakan, saya juga minta untuk beresin karena parkiran kan sudah disiapin. Jadi karena parkiran udah disiapin, harus menghargai yang nyiapinnya dulu. Itu disiapin oleh Kang Deddy Mulyadi itu parkiran. Ya, jadi parkir di tempat yang sudah ditentukan. Jadi nanti itu nggak ada lagi tuh sepeda motor atau kendaraan roda 4 yang di pinggir-pinggir jalan di gang rusak. Jadi itu nanti kita one way lagi. Masuknya dari sana, keluar dari sini, di one way kan lagi biar nggak bentrok di tengah jalan. Gitu. Nah, ini tujuan buka bersama dengan para eselon dan para kades seperti apa ini? Ya, menyampaikan apa yang saya dapat di retreat. Di retreat itu apa yang saya dapat dari penyelarasan program antara pusat dengan daerah, itu saya sampaikan tadi pada kepala OPD, pada Pak Sekda dan kepala desa. Ada bocoran apa aja? Bocorannya apa aja tuh? terkait yang tadi disampaikan apa aja nih? Ya, satu ya asat cita itu ya udah jelas ya, presiden itu asat cita program presiden itu program nasional terus dijalankan. Terus yang kedua juga tentunya seiring dengan itu kita juga menyelaraskan jam kerja sesuai dengan surat edaran gubernur, dan yang tentunya selain apa yang tadi kita bahas, di kejadian-kejadian di Purwakarta ini kan begitu banyak, kita cari solusi-solusinya, termasuk persoalan-persoalan yang longsor, persoalan yang banjir, persoalan yang lainnya kita sudah diskusikan bagaimana mencari solusinya, dan beberapa solusinya udah kita Jadi saat ini bencana seperti apa di Purwakarta dan ya banyak mulai banjir, longsor dan lain sebagainya. Langkahnya ya kita cari sesuai dengan solusi sesuai dengan problem yang terjadi, mulai dari Taman Baca, banjir di Villa Jatiluhur, di Kadung Mekar Asri kan gitu. Nah, kita mulai identifikasi mulai penyebabnya apa yang terkecil, mulai yang terbesar penyebabnya, mulai dari bagaimana dulu. Misalnya kita telah membuat jalan air terlalu kecil, misalnya outputnya, sementara di sini input airnya begitu besar, berarti kan harus ada solusi, itu harus diperlebar kan gitu. Terus bagaimana misalnya teman-teman juga masyarakat, bagaimana jangan membuang sampah sembarangan, karena ternyata sudah kita temukan. Om lihat itu di video-video itu, begitu kita buka itu saluran, di situ ada ban bekas, di situ ada centong bekas, spring bed bekasnya, iyalah karena itu mampet kan gitu. Begitu mampet anak kan nyamprong, makin lama makin mampet gitu. Jadi walaupun itu bukan satu-satunya penyebab, tapi berkontribusi terhadap kebanjiran. Nanti ke depan ini kalau kita sudah perbaiki yang insya Allah kita akan cari solusinya. Maksudnya cara memperbaikinya sesuai dengan kebutuhan rumahnya, ini caranya ini, di Villa Jatiluhur caranya ini, terus misalnya Taman Baca solusinya ini, terus Panjindangan misalnya solusinya ini. Nanti ke depan tuh satu, jangan buang sampah sembarangan, jangan tebang pohon seenaknya ya gitu. Nah, kalau ke depan nih orang yang investasi juga harus tertib, jangan misalnya serapan air juga kemudian di situ dibangun perumahan kan gitu. Jadi biar lebih tertib lah, jadi kasihlah kesempatan air itu untuk meresap dan kasih kesempatan air itu untuk lewat sehingga aman. Karena kan kita beli rumah itu tujuannya supaya kita tinggal dengan aman, dengan nyaman, bisa tidur enak. Sekarang beli rumah tapi tiap tahun misalnya kebanjiran, ya kan jadi nggak nyaman atau nggak aman gitu. Jadi kita sekuat tenaga bagaimana cari solusinya agar tidak itu terjadi lagi. Yang tentunya kita kalau karena ini masalahnya begitu kompleks penyebabnya, jadi ya kita melalui pengkajian yang matang.